Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimah yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, kita semakin merasakan kegembiraan yang sangat dengan tambah semakin dekat dengan bulan yang kita nanti-nanti, di mana di bulan Ramadan adalah bulan kesempatan bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di kampung akhirat kelak, yang namanya kampung akhirat tidak hanya 100 tahun kita hidup di sana, tidak hanya 500 tahun kita hidup di sana, akan tetapi kehidupan akhirat itu langgeng dan abadi. Terus apa yang kita bawa? Apakah banyaknya duit? Ternyata mboten. Apakah tingginya pangkat? Ternyata juga tidak. Apakah viralnya seseorang? Demikian pula bukan. Akan tetapi yang akan menentukan kehidupan kita di akhirat kelak adalah amal dan amal kita semua di dunia ini, di mana seorang yang benar-benar yakin setelah kematian ada kehidupan, maka tentunya dia akan semangat memanfaatkan bulan Ramadan ini sebaik-baiknya. Ketika seorang benar-benar yakin setelah kematian ada kehidupan yang langgeng dan abadi, maka dia akan bersegera bertobat dari dosa dan maksiat yang terlanjur diperbuat, dari kedurhakaannya terhadap kedua orang tua, dari pembicaraan dan omongan yang menyakitkan keduanya, segera kembali, segera minta maaf, diganti dengan kebaikan dan kebaikan. Maka monggo, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan terbuka lebar untuk melakukan kebaikan dan kebaikan. Mumpung, kalau orang Jawa mengatakan aji mumpung, pintu-pintu surga dibuka. Mumpung pintu-pintu neraka ditutup. Mumpung
gimbung-gimbung syaitan dibelenggu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka manfaatkan sebaik-baiknya. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Dalam riwayat futihat abwabur rahmah wa ghuliqat abwabun nairan wa sufidatis syayatin. Apabila datang Ramadan, dibuka pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu gimbung-gimbung syaitan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang senang kepada kebaikan, sambutlah, gunakan kesempatan emas ini sebaik-baiknya. Ya baghiyas syarr aksir. Wahai orang yang senang melakukan kejelekan, kurangi. Sadarlah, tahanlah. Ini yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka monggo kesempatan untuk ketemu dengan bulan Ramadan itu tidak mesti, tidak ada jaminan untuk kita tahun depan bisa berjumpa lagi. Tidak ada jaminan. Belum lama diceritakan, baru beberapa hari kemarin, sehat bergas waras, baru pulang dari walimahan, berapa hari kemudian tidak sakit apa-apa, tidak terlihat apa-apa. Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak memanggilnya. Padahal kurang berapa hari Ramadan. Maka manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Jadikan hidup kita bagaikan pacuan kuda balapan jaran. Ketika hampir mendekati finish, maka dia kerahkan seluruh tenaganya. Dia curahkan daya dan upayanya untuk bisa menang, untuk bisa selamat. Maka monggo, barangkali sebentar lagi itu adalah finish bagi masing-masing kita. Maka manfaatkan sisa-sisa umur yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsun
Bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang ngerti apa yang akan diperbuat esok pagi. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana Allah akan mengambil nyawamu. Maka tentunya ketika seorang mengingat dan mengingat akan ayat ini, dia akan berupaya dan berusaha untuk senantiasa mengingat dan mengingatnya, agar sewaktu-waktu Allah mengambilnya dalam kondisi yang diridhoinya. Ya Rasulullah, man aqyasun nas, wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling cerdas? Orang akan menggambarkan bahwa kecerdasan itu diukur dengan tingginya pangkat. Kecerdasan diukur dengan banyaknya harta. Kecerdasan diukur dengan banyaknya pengikutnya, pinternya, menghafal ini, menghafal itu, pinternya berdiplomasi, ngomong ini, ngomong itu. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merubah apa itu pengertian kecerdasan. Sebagaimana cerdas yang hakiki, man aktsara lil mauti dzikra, orang yang banyak mengingat kematian, orang yang sering mengingat sesuatu yang ia tidak bisa menghindari, yang namanya kematian. Siapa yang mampu menghindari? Sehingga apa? Diingat-ingat, karena dia nggak mampu menghindari, nggak mampu mengelak. Orang yang benar-benar cerdas, dia akan terus-menerus mengingat sesuatu yang pasti dialaminya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Orang yang benar-benar cerdas, kematian senantiasa diingatnya. Orang yang benar-benar cerdas, senantiasa sering diingat dan diingat kematian. Kenapa? Sewaktu-waktu dia bisa diambilnya. Apakah ketika dia sedang naik motor, ataukah ketika dia sedang di kantor, atau dia sedang di pasar, atau dia sedang bercengkrama dengan anak dan istrinya, atau dia sedang sujud bersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tempat, di mana waktu, kematian pasti akan mendatanginya. Sehingga orang cerdas ini yang paling sering diingatnya. Ketika mau masuk pasar, jangan-jangan di pasar ini akhir hidupku. Sehingga dia nggak akan coba-coba untuk
melakukan dosa dan maksiat. Khawatir itu penghujung kehidupannya pas ia melakukan dosa dan kemaksiatan. Jika orang yang benar-benar cerdas terus terbimbing, terus dia akan merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ahsanuhum lima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang paling bagus dalam mempersiapkan bekal untuk hidup setelah meninggalnya. Hidup setelah meninggal bagi orang-orang yang cerdas dipersiapkan bekal yang paling istimewa, dipersiapkan bekal yang paling bagusnya. Kenapa? Karena hidup setelah kematian itu tidak cuma 100, 200, 300 tahun. Tidak cuma 1000 tahun. Tapi langgeng dan abadi. Sehingga dalam mempersiapkan benar-benar perkara-perkara yang istimewa, yang utama, yang terbagusnya. Kalau dia orang yang benar-benar cerdas. Sehingga orang yang cerdas itu pola pikirnya, pikirannya yang dipikirkannya tidak cuma 70 tahun ke depan, tidak cuma 100 tahun ke depan, atau terkadang kurang daripada itu. Akan tetapi ribuan tahun setelah ia meninggal, sudah dipikirkannya, sudah dipersiapkannya, dipilihkan yang bagus-bagusnya. Makanya Nabi mengatakan ulaikal aqyas. Diulang lagi, ulaikal aqyas. Ya mereka itulah orang-orang yang benar-benar cerdas. Ya mereka itulah orang yang benar-benar cerdas. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita ingatkan ini agar benar-benar kita itu bisa memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak dari saudara kita Ramadan dengan yang selainnya tidak ada bedanya. Ramadan dengan yang lainnya tidak ada bedanya. Tidak tahu keutamaan bulan Ramadan. Nggak paham dilipat gandakannya amal. Sehingga bulan Ramadan ya sebagaimana bulan-bulan yang lainnya, atau bahkan terkadang justru malah bulan males-malesan. Siangnya dipenuhi dengan tidur, malamnya dipenuhi dengan begadang yang tiada manfaatnya. Kita ingatkan ini agar benar-benar Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik, terbagus yang kita amalkan.
Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penghujungnya. Memang puasa 5 tahun yang silam bagus sekali. Tahun kemarin lebih bagus lagi. Akan tetapi yang menjadi tolok ukur terpenting dan terpokoknya adalah finish kehidupan kita. Bukan bagusnya dulu, akan tetapi terbaiknya di penghujungnya. Ini yang paling penting bagi kita. Maka monggo manfaatkan kesempatan emas ini dengan sebaik-baiknya. Perkara yang kita ingatkan, yang terkadang kita melalaikan, kata Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, puasa itu secara garis besar pembatalnya dibagi menjadi 2. Pembatal puasa dibagi menjadi 2. Yang pertama kata Syekh, pembatal madiyah, materi. Yang kedua pembatal maknawi. Pembatal madiyah, materi, tidak makan seharian, tidak minum. Dan pembatal yang memang kelihatan, materi, terlihat. Tentunya ini biiznillah lebih mudah. Kita insya Allah kuat nek ning sedina Ramadan, sedina ra ngombe itu mudah. Akan tetapi pembatal yang kedua ini, kita enggak makan memang, kita enggak memasukkan minuman ke dalam mulut memang, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajjah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak meninggalkan qaul zur. Qaul itu ucapan, zur itu maknanya kullu qaulin haram. Semua ucapan haram. Semua ucapan haram. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, lebih-lebih lagi ucapan yang mengantarkan terjatuhnya ke dalam dosa besar. Makanya Nabi mengatakan,
ketika menyebutkan dosa-dosa besar, awalnya beliau sambil baring-baring. Begitu mengucapkan qaul zur, langsung Nabi bangkit. Ala wa qaulu zur, ala wa qaulu zur, diulang-ulang. Ketahuilah demikian pula ucapan zur, qaul zur, sambil diulang-ulang sampai para sahabat ketika itu mengatakan laitahu sakat, andikan Nabi diam, karena diulang dan diulangnya, sehingga masuk di sini kesaksian palsu, omongan yang mengakibatkan dia terjatuh dalam dosa-dosa besar. Ini perkara yang sangat amat membahayakan. Wal amal bihi. Demikian pula barang siapa yang tidak bisa meninggalkan perbuatan dosa. Semua bentuk-bentuk perbuatan dosa. Walaisa lillahi hajah, maka Allah enggak butuh. Allah enggak butuh dalam ia meninggalkan makan dan minumnya. Barang siapa pas puasa kok tidak meninggalkan ucapan dosa, perbuatan dosa, maka Allah enggak butuh dalam ia meninggalkan makan dan minumnya. Sehingga kata Syekh, maka ini menunjukkan bahwa menahan diri dari pembatal-pembatal maknawi itu lebih penting di sisi Allah, lebih penting di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya semestinya seseorang perhatian dengan pembatal-pembatal maknawi ini sebagaimana ia perhatian dengan pembatal-pembatal secara materi. Di siang hari bulan puasa benar-benar nggak mau nyeruput sekalipun cuma sak tetes, nggak mau, benar-benar nggak mau nelen kalau ada satu upo di mulutnya, nggak mau nelen, nggak mau. Maka semestinya juga untuk ia perhatian dengan pembatal-pembatal maknawi sebagaimana ia perhatian dengan pembatal-pembatal yang materi ini. Dijaga betul matanya, penglihatannya dari melihat pemandangan-pemandangan yang diharamkan. Dijaga betul telinganya dari mendengar suara-suara yang haram. Benar-benar sebagaimana ia menjaga tidak minum, demikian pula tidak makan. Lisannya benar-benar dijaga, tidak membicarakan aib orang lain, benar-benar dijaga. Ketika muncul keinginan untuk berucap, nggak boleh ya di siang hari itu minum, batal puasaku nanti. Maka demikian pula diingat-ingat, nggak boleh saya membicarakan aib orang lain. Sebagaimana nggak boleh saya minum.
Coba. Diumpamakan seperti itu. Ketika muncul keinginan untuk bohong, untuk berdusta, maka coba ingat, di siang hari kamu itu nggak boleh makan, batal puasamu kalau makan. Sehingga dikiaskan seperti itu. Orang makan, minum itu batal. Maka kalau saya sampai berdusta, ya eman-eman puasa saya. Demikian pula dalam lafal yang lain, laisa asyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal laghaw warrafas, wa in sabbaka ahadun au jahila alaik faqul inni shaim inni shaim. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukanlah yang dinamakan puasa hanya menahan makan dan minum. Akan tetapi yang namanya puasa menahan dari laghaw, ucapan sia-sia, ndak ada gunanya. Sebagaimana orang yang sholat Jumat mendengarkan khutbah sambil mainan. Waman masal hasaw faqad laghaw. Barang siapa yang ketika mendengarkan khutbah kok sambil main-main, main krikil, maka Jumatannya sia-sia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jangan sampai ngomong, jangan sampai berbuat sia-sia. Nanti tidak sia-sia pula puasanya. Rafas, ucapan keji, saru, tabu, tidak boleh. Rafas. Maka kita sampaikan sekarang ini harapannya kita jaga dari kemarin-kemarin lisan ini dari berucap ucapan-ucapan yang mengandung dosa atau haram. Fa in sabaka ahadun, jika ada orang yang mencaci maki kamu, jangan dibales. Nabi mengatakan, mafhumnya jangan engkau membalas dengan ganti mencaci maki. Tapi ingatkan, aku sedang puasa. Biar dia ingat dan juga mengingatkan diri kita bahwa orang yang berpuasa enggak boleh mencaci maki. Orang yang berpuasa tidak boleh membalas mencaci maki. Dalam riwayat, jika ada orang yang pengen ngajak kelahi kamu, ucapkan aku sedang puasa. Diulangi, aku sedang puasa. Diperdengarkan. Jadi
Orang yang mencaci maki kita, bagaimana dia mendengar ucapan kita, aku sedang puasa. Orang yang ngajak kelahi kita beritahu, aku sedang puasa. Sehingga suaranya memang diperdengarkan. Tidak lirih, apalagi di batin. Harus diperdengarkan. Biar ada manfaatnya. Ini ketika sedang puasa, nggak boleh ngomong omongan-omongan yang sia-sia. Nggak boleh berbuat perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Upayakan puasa benar-benar seluruh tubuhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Diingat-ingat dari subuh sampai maghrib bahwa kita sedang beribadah kepada Allah. Diingat-ingat dari subuh sampai maghrib bahwa kita sedang nyembah Allah. Ini. Dalam lafal yang lain Rasulullah mengatakan rubba shaimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atas. Berapa banyak manusia yang puasa ia tidak mendapatkan bagian dari posone kecuali ngelak dan luwe. Ini yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Yang beliau berbicara tidak karena hawa nafsu. Yang beliau berbicara hakikatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini perkara yang berat. Akan tetapi tentunya syariat itu perkara-perkara yang di luar kemampuan, perkara-perkara yang seorang sudah berupaya dan berusaha. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahuinya. Di mana di antara ulama sampai ada yang mengatakan memang begitu melakukan pembatal-pembatal maknawi ini ya wis otomatis posone batal. Wis otomatis posone batal. Di antaranya Abu Muhammad Ibnu Hazm rahimahullah. Akan tetapi kata Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengkiaskan dengan sholat. Yang namanya sholat dari takbir sampai salam itu kan kita sedang beribadah kepada Allah. Dari takbir sampai salam kita itu sedang beribadah kepada Allah. Harapannya hati kita, jiwa kita, raga kita sedang menghadap Allah. Khusyuk dari takbir sampai salam. Tapi apa pada kenyataannya? Terkadang terlintas di hati kita, di benak kita, di pikiran kita, urusan keluarga, urusan harta, hutang-hutangnya, macam-macam yang ada di benak. Pas kita sedang sholat itu, kita sedang menghadap Allah, tapi terkadang kepikir duit, terkadang kepikir anak, terkadang kepikir bojo, macam-macam. Padahal kita sedang sholat. Apakah sholatnya batal? Lak mboten.
Apakah sholatnya batal? Mboten. Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam satu hari beliau ngimami sholat asar. Satu hari beliau ngimami sholat asar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung beliau menyat dari tempat imam. Berdiri, terus langsung keluar dari masjid. Karena jamaah masih pada duduk, akhirnya Nabi kepeksa ngelangkai pundak-pundak para makmum. Padahal Nabi kan biasanya assalamualaikum, assalamualaikum, terus astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, rampung, baru membalikkan tubuhnya kepada para jamaah, terus melanjutkan zikirnya. Lah ini assalamualaikum, assalamualaikum, langsung menyat keluar masjid menuju ke kamar istrinya. Begitu rampung, kemudian Nabi balik lagi ke masjid. Melihat para jamaah kok pada bingung, para makmum pada heran. Nabi melihat wajah-wajah para sahabat pada bingung, pada heran. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan keheranan para sahabat, tidak membiarkan kebingungan mereka, segera diterangkan. Tadi pas sholat sebelum salam, saya ingat masih nyimpen kepingan emas sedekah yang belum saya bagikan. Emas, rano hubungannya ro sholat, kan nggak ada hubungannya dengan sholat. Dan itu kepikir oleh Nabi di dalam sholat. Tentunya Nabi adalah orang yang paling khusyuk sholatnya. Nabi orang yang paling bagus sholatnya. Akan tetapi ini benar-benar terjadi. Maka kita kembali kepada puasa tadi. Seorang ketika memang lalai sehingga melakukan pembatal-pembatal maknawi, itu bisa mengurangi kesempurnaan ganjaran puasanya. Mengurangi kesempurnaan. Tapi ingat, bisa jadi habis. Bisa jadi habis ganjarannya. Kalau keterlaluan, jelas-jelas baru puasa kok apa itu hawa nafsunya dituruti, pengen ngomong apa saja nggak peduli, pengen berbuat apa saja nggak peduli, kayak orang nggak puasa. Sehingga apa? Yo bener-bener nggak dapat opo-opo dari puasanya. Terakhir kita ingatkan, banyak-banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan sehingga